Nah, sama halnya dengan meliput di Gaza ini, yang perlu diperhatikan satu, tentara Israel itu nggak peduli Anda wartawan apa enggak. Mereka nggak kenal itu gitu loh. Mereka nggak peduli. Israel hanya akan menembak orang semau dia. Peduli sipil, tentara, pengungsi. Itu tuh fakta. Halo kawan-kawan, nama saya Hairul Ahmad. Saya biasa dipanggil Cak Irul ya. Sebelumnya saya ingin mengenalkan sedikit riwayat hidup singkat saja ya. Sebelum saya gabung di AJI itu, dulu lika-likunya tuh susah banget dah masuk AJI dulu tuh. Soalnya majalah saya itu majalah kanan ya, majalah Sabili yang dianggap sebagai agen radikalisme ya, quote and quote, yang dituding radikal. DSB lah oleh sebagian kawan-kawan jurnalis yang lain, sehingga untuk masuk ke AJI itu membutuhkan sekitar 4, 5, 6 tahun baru saya di ACC bergabungan AJI. Tapi it's no problem ya. Bagi saya itu adalah sebuah pengalaman yang memang harus saya jalani ya, karena bagaimanapun AJI inilah lahir dari sebuah gerakan perlawanan kawan-kawan jurnalis senior terhadap dominasi salah satu organisasi wartawan pada masa itu. Kebetulan saya di majalah Sabili, kemudian di Republika, dan sebelumnya pernah di beberapa media. Saya memiliki pengalaman dalam meliput konflik ya. Saya banyak meliput konflik di Poso, di Aceh, terorisme itu hampir menjadi liputan sehari-hari saya dulu ketika masih kerja di Sabili maupun Republika. Salah satu pengalaman menarik saya ketika masih bekerja di Sabili dulu adalah saya sempat meliput di Gaza. Gaza yang sekarang panas ini ya kawan-kawan. Dulu saya juga sempat ke sana akhir tahun di operasi Caslit yang pertama dulu dengan beberapa media. Saya dibawa oleh Dr. almarhum Jose Rizal, jurnalis, salah satu pendiri Presidium Mercy, yang kini berhasil ya, Mercy itu berhasil membangun rumah sakit di Gaza, dan saat ini pun di Gaza itu sedang dalam situasi yang sangat tidak baik-baik saja ya kawan-kawan, karena agresi militer Israel terutama dengan gempuran dari pesawat tempur, tank dan segala macamnya itu sangat meluluhlantakkan kota ya. Anda bayangkan di kota yang sekecil itu ya, hanya dengan lebar sekitar 8-7 kilo dengan panjang sekitar 16 kilo itu dihuni hampir 2 juta orang, padat banget di situ, dibombardir oleh Israel dengan artileri, bom, rudal dan segala macamnya. Anda bayangkan mereka mau kemana larinya ya. Semua perbatasan Gaza itu ketutup tembok. Temboknya itu tinggi gede. Ya, ini lebarnya aja nih lebih dari sini nih. Saya pernah mencoba memeluk itu tembok itu ya ketika di sana. Itu hampir nggak nyampe tangan saya tuh. Memeluk aja ya, nggak nyampe. Belum lagi tingginya ke atas itu 20 meter. Ke bawah dalamnya tembok itu 20 meter juga. Anda bayangkan 40 meter tembok dalam dan ke atas dengan lebar lebih dari 1-2 meter itu mengurung Gaza gitu. Anda mau pergi kemana? Gaza itu bak penjara terbesar di dunia, dan orang selama ini diem. Kita sebagai jurnalis dalam hal meliput konflik semacam ini, terutama perang ya, bagi kawan-kawan yang sudah senior, yang sudah biasa liputan perang pasti tahu ya. Kadang kita di media itu ada yang embedded lah istilahnya kan, nempel gitu. Baik nempel di pasukan Israel misalnya, atau di Hamas. Kemudian kalau kita di Indonesia misalnya di TNI, atau dulu ada GAM, kita nempel di GAM. Di OPM di Papua ada yang juga mungkin nempel di OPM, tapi mungkin kebanyakan kawan-kawan nempel di kekuasaan alias negara atau tentara yang resmi ya. Nah, sama halnya dengan meliput di Gaza ini, yang perlu diperhatikan satu, tentara Israel itu nggak peduli Anda wartawan apa enggak. Mereka nggak kenal itu gitu loh. Mereka nggak peduli. Ya, Anda mau terkenal dia sebagai jurnalis paling kawakan, bahkan di dunia sebagai jurnalis paling keren, ngalahin Farid Zakaria mungkin.
yang bosnya CNN atau wartawan perang jagoan masa nggak ngefek, saudara, nggak dikenal. Israel hanya akan menembak orang semau dia, peduli sipil, tentara, pengungsi, itu tuh fakta. Jadi bagi Anda yang belum pernah merasakan suasana di Gaza, ya tolonglah jangan terlalu banyak mengeluarkan komentar yang sok-sok peduli tentang sok tahu gitu ya tentang situasi dan kondisi di sana. Itu berat, kawan. Bayangkan Anda hidup dalam kurungan tembok yang sedemikian gede, mau keluar lewat laut, di tengah laut Anda dihadang oleh segitu banyak yang namanya kapal-kapal perang Israel. Belum lagi dengan blokade. Di sana itu listrik mati tiap 2 jam, sejam, pasokan air terbatas. Orang Gaza itu terbelenggu dan terblokade sejak tahun 2007 atau 2000 berapa gitu. Bayangkan, Anda terblokade sekian lama sampai hari ini. Mereka hanya hidup dengan bantuan terowongan-terowongan. Jika Anda butuh sesuatu misalnya ya, jual beli barang-barang untuk masuk ke Gaza itu Anda harus melewati terowongan. Dan terowongan itu ada ribuan, itu terletak di selatan, di Rafah namanya, perbatasan antara Palestina dan Mesir. Di situ banyak banget terowongan. Orang-orang Gaza itu menggantungkan hidupnya di terowongan itu. Saya pernah masuk di terowongan, salah satu terowongan. Jadi ini terowongan di bawah nih ya. Dia ada semacam timba gitu ya. Timba gede kayak dari timba apalah kemarin itu. Pokoknya semacam baskom gede lah. Anda duduk di situ, dikerek tuh. Turun ke bawah. 20 meter lebih ke bawah. Kenapa 20 meter lebih? Ya karena tembok yang membatasi dengan Israel tadi kan 20 meter. Anda bayangkan turun ke dalam lubang sumur sedalam 20 meter lebih, kemudian merangkak. Ini diameter sumur 1 meter sekian, sangat-sangat kecil banget. Sekitar 1-2 kilo ke arah Rafah, ke Mesir. Merangkak, saudara, untuk mencari bahan makanan, bahan-bahan pokok lainnya, sabun, segala macam. Anda merangkak lewat terowongan itu. Saya mencoba merangkak di situ. Hanya hitungan beberapa langkah itu udah pengap rasanya. Sesek banget. Gak kuat. Seolah-olah oksigen itu udah menipis dan bagi orang yang kaum istilahnya yang tidak terbiasa hidup di dalam terowongan, itu berat banget, sesak napas. Daripada apa-apa ya saya mending balik lagi. Akhirnya saya balik lagi, teriak-teriak ke atas, saya tolong angkat saya. Saya udah gak kuat. Di atas ditanyain, gimana perasaan lu naik di dalam? Enak nggak? Sangat nggak enak. Apa dia orang sana bilang? Itulah yang kami alami tiap hari di sini. Bagaimana kami hanya untuk mencari satu bahan makanan misalnya harus merangkak lewat terowongan itu. Anda enak hidup di negara yang adem, tentram. Nah, begini Mas Ruh kawan. Jadi objektivitas itu perlu kita tekankan gitu loh. Jangan sebagai seorang wartawan yang sudah dibekali dengan prinsip kode etik, cover both side segala macam, nah pengalaman di lapangan itu akan membuat Anda itu menjadi lebih istilahnya akan melatih kemampuan teoritis Anda itu di lapangan dengan praktik-praktik kerja yang berbasis jurnalisme yang baik dan benar. Tidak hanya sekedar cover both side, mungkin sekarang yang mungkin ada cover all side dan segala macamnya. Nah itu. Nah baru berapa jam, belum sampai 1 jam, sekitar 30 menit kan kami setelah dari terowongan, berikut terowongan, kami kembali ke Gaza. Kami menyewa, ada seorang fixer lah di sana ya. Fixer merangkap guide, merangkap driver, kita bayar di kontan sekian dolar di awal untuk mengawal kita selama liputan di Gaza. Kita lari kenceng ke Gaza, sementara pesawat sudah meraung-meraung di atas, tapi kita nggak peduli. Terus lari ke kota Gaza atau Gaza City, ke arah tengah. Tiba-tiba setelah kami sampai di tempat tinggal, tempat kami bermukim lah di Gaza itu, ada flat yang kami sewa. Beberapa menit kemudian kami ditelepon oleh driver kami yang baru saja meninggalkan kami. Dia pergi kan setelah melepas kami di tempat kita tinggal itu. Dia nelpon, "Hey bro, ente beruntung masih punya nyawa, masih ditolong Tuhan lu." Nah, nanya, "Emang kenapa bro?" "Tuh terowongan barusan dibom katanya. Terowongan yang lu masukin tadi barusan dibom." Bayangin gimana nggak perasaan itu loh. Untung kalian kayaknya. Baru berapa menit. Lah dari mana lu tahu kan, tanya.
Ini gue ditelepon sama orang terowongan. Untung juga orang-orang yang di terowongan tadi juga pada pulang. Jadi alhamdulillah nggak ada korban jiwa gitu. Nah, kenapa Israel bisa tahu di mana letak ini itu? Dia punya banyak perangkat yang canggih di situ. Ada balon udara yang bisa memapping semua lokasi. Ada yang di Gaza, belum lagi drone-nya yang terbang ke sana kemari mengintip. Ini di sini, ini di sini. Itu sampai dengar-dengar cerita dari orang sana itu ya. Saking HD-nya, high definition-nya itu kamera balon yang dimiliki oleh tentara Israel itu sampai semut pun katanya sampai kelihatan di tanah itu. Saking tinggi definisinya, lo bayangin coba. Itu yang kami alami di Jabalia waktu itu, Gaza Utara. Sempat kami ditembak-tembakin gitu ya. Saya sama Desi udah bilang, Des ini kayaknya udah nggak aman nih di sini, yuk kita cabut lah. Feeling gue udah nggak enak. Tapi Desi ngotot nih, feeling gua belum ini. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang biasa ngeliput di daerah konflik ya, namanya survival instinct atau feeling atau apalah Anda menyebutnya, itu pasti ada itu. Ketika kondisi udah lagi parah nih, otomatis alarm itu bunyi di tubuh atau di hati atau di otak Anda pasti bunyi. Ini udah mulai gawat nih, lu harus nyingkir nih, kalau enggak COVID lu gitu. Itu otomatis ada itu. Nah, si Desi aku belum punya feeling gitu kan. Jadi feeling gua sama feeling dia itu beda frekuensi. Oke dah nggak usah. Tapi dia ngotor mau LOT itu di atas gundukan kecil, baru menekin kamera. Baru ngomong permisa saya ini saya jebor, untung bomnya jatuh di sebelah sono. Ya kira-kira berapa ratus meter lah di sebelah. Tapi kan kerasa juga goyang-goyang kita di situ. Udah cabut teriak lah si driver kita nih, mungkin gile, ayo balik lu daripada lu jadi korban. Wah larilah kita kembali ke Gaza City. Jadi gitu kawan-kawan ya. Dalam meliput di daerah konflik, pengalaman saya ini sih, saya bukan jagoan, saya bukan ahli, enggak. Cuma saya beberapa kali liputan di sana. Yang penting adalah pertama Anda harus riset dulu, istilahnya ya kondisi setempat, misalnya geopolitiknya, kulturnya, ada istilah segala macamnya, terus histori apa yang terjadi di situ. Nah, itu Anda harus riset mendalam, dan bahasa juga kalau memang Anda punya bekal bahasa, baik bahasa asing, Arab, Inggris, Prancis, Anda persiapkan. Kemudian tentu saja fixer. Fixer itu penting. Anda harus pintar-pintar nyari fixer nih, jangan sampai Anda ketipu juga kan. Nah itu harus Anda perhatikan. Oke, demikian dulu nih singkatnya, nanti kita berjumpa lagi dalam episode. Terima kasih kawan-kawan, tetap semangat dan jaga NKRI.